Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya percaya apapun agama yang Baraya anut sekarang atau bahkan ateis sekalipun dan dari suku apapun Baraya sekarang berasal, Baraya pasti pernah mendengar kisah tentang Adam dan Hawa. Dan Baraya juga pasti mengenal bahwa Adam dan Hawa mula-mula ada di sebuah tempat yang namanya Taman Eden atau Surga Eden. Surga yang sangat indah dengan atmosfer yang sangat bersih, sejuk, dan bau kasturi. Kemudian tanahnya begitu suburnya sehingga ditutupi oleh rerumputan, tumbuhan yang sangat indah, bunga-bunga, dan pohon-pohon yang berbuah dengan sangat lezat. Kemudian di sana ada sungai-sungai yang mengalir dengan sangat indahnya. Kemudian ada banyak hewan-hewan jinak yang berlalu lalang di sana, dan semua kriteria-kriteria keindahan itu ada di sana. Tetapi diceritakan bahwa Adam dan Hawa itu melakukan sebuah kejahatan sehingga dia harus terusir dari Taman Eden yang membahagiakan itu. Nah, para ilmuwan sampai sejauh ini mulai berpikir tentang di mana sebenarnya Taman Eden itu. Bahkan para ilmuwan yang tidak percaya pada Tuhan atau tidak percaya pada Adam dan Hawa itu masih tergelitik untuk mencari informasi sebenarnya di manakah Taman Eden yang dimaksud itu. Karena gini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi yang mempercayai kisah itu, ya selesai sampai di situ. Tetapi kemudian kalau orang-orang akademisi melihat ini sebagai bagian dari produk kebudayaan yang harus mereka pecahkan, bahwa walaupun kisah itu anggaplah keliru, tetapi inspirasi dari kisah itu pastilah bermula dari sebuah fakta. Karena sejauh yang diketahui adalah bahwa ketika kita berimajinasi atau kita menceritakan tentang sesuatu, maka pasti ada informasi dalam benak kita sebelumnya dulu tentang apa yang kita ceritakan atau apa yang kita imajinasikan. Kita bisa saja membayangkan tentang adanya hewan yang seperti Godzilla. Itu kan sebenarnya adalah hewan imajinasi. Tetapi partikel-partikel Godzilla itu sebenarnya tersusun dari banyak sekali hewan-hewan lain yang kita pahami dan kita ketahui. Jadi Godzilla itu sebenarnya bukan gambaran imajinasi kita belaka, tetapi merupakan gabungan dari banyak sekali informasi-informasi yang kita pahami terkait dengan makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Begitu. Nah, karena manusia tidak diizinkan untuk berimajinasi tentang sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, maka para ilmuwan pun berpikir kalau orang di zaman dulu menceritakan tentang Taman Eden yang seperti ini dan seperti itu, maka mereka pasti memiliki inspirasinya. Nah, tapi di mana inspirasi itu? Nah, inilah yang kemudian menjadi cukup membingungkan para ilmuwan, karena begini Baraya, kalau kita misalkan melihat dalam referensi Alkitab, kita menemukan bahwa Taman Eden itu secara eksplisit merujuk pada satu tempat, di mana tempat itu dialiri oleh 4 sungai, yaitu Efrat, Tigris, Gihon, dan Pison. Nah, Efrat, Tigris, 2 di antara 4 sungai yang dimaksud itu sudah disebutkan dan ada dan sampai sekarang diketahui. Di mana? Di Irak ada sungai Efrat dan ada sungai Tigris. Maka kalau misalkan sejarawan mau mengambil jalan pintas untuk memahami di mana sebenarnya Taman Eden, maka mereka tidak usah berpikir jauh-jauh selain dari Mesopotamia itu. Karena sungai-sungainya ada di sana, kan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan dan menjadi masalah adalah diceritakan bahwa tanah itu sangat subur, tanah itu penuh dengan pohon-pohon berbuah dan berbunga, tanah itu penuh dengan hewan-hewan yang sangat jinak, dan udaranya sangat bersih dan sangat sejuk, dan seterusnya, yang itu tidak ditemukan pada gambaran apapun di wilayah Timur Tengah yang gersang itu. Bahkan di sekitaran Efrat Tigris kita tidak menemukan ada tanah yang sesubur seperti yang diceritakan itu. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang lebih membingungkannya lagi adalah kalau kita menjadikan sebagai Efrat Tigris itu sebagai acuan tentang di mana Taman Eden itu berasal, maka kenapa kita harus mengabaikan Gihon dan Pison yang juga dicatat dalam naskah itu? Kan Efrat Tigris sudah ditemukan, oke lah. Lalu kenapa Gihon dan Pisonnya kita abaikan? Dan luar biasanya sampai sejauh kita ketahui sekarang tidak pernah ditemukan ada 2 sungai lain selain Efrat Tigris di wilayah Mesopotamia.
yang ditunjuk oleh para ilmuwan itu. Dan bahkan tidak ada bekas sungai purba yang telah mengering di wilayah sekitaran situ. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan. Oke lah, kalau Efrat Tigrisnya ketemu, tetapi kriteria tentang sebuah tanah yang begitu indah, begitu subur, begitu makmur itu tidak ditemukan di sana. Inilah yang membingungkan. Kemudian para ilmuwan mulai menyelisik. Di catatan Alkitab itu disebutkan bahwa ada satu sungai besar yang kemudian bercabang menjadi Efrat dan Tigris. Dari situ para ilmuwan kemudian memahami bahwa ini jangan-jangan di hulu sungainya. Dan benarlah ditemukan di hulu sungai Efrat dan Tigris, itu ada di wilayah Turki atau Armenia sekarang, itu tanahnya relatif lebih subur dan tanahnya dataran tinggi. Tetapi tetap tidak menunjukkan bahwa itu adalah kriteria Taman Eden yang dituliskan dalam Alkitab atau kitab suci yang lain. Jadi di sana itu, misalkan di wilayah hulu sungai Armenia itu kisaran dataran tingginya saja itu curah hujannya hanya sekitar 200 sampai 800 mm setahun saja. Itu artinya apa? Kurang dari 1/10 curah hujan di Bogor. Yang karena itu maka dataran itu walaupun lebih sejuk dan tidak menjadi tandus seperti gurun pasir di sebelah selatannya, tetap tidak menunjukkan itu sebuah hutan belantara yang sangat indah dengan pohon-pohon yang sangat besar. Jadi itu pun bukan di situ. Nah, jadi di mana? Yang lebih membingungkannya lagi adalah kalau misalkan kita menggabungkan informasi atau kriteria tentang Gihon dan Pison, maka kita bingung. Coba Gihon, Efrat Tigris sudah ketemu, oke anggaplah di Mesopotamia, tapi Gihon di situ disebutkan bahwa sungai Gihon itu mengitari tanah Kus. Tanah Kus itu di mana? Tidak ada di Mesopotamia. Tanah Kus itu adanya di Afrika, di Ethiopia sekarang. Jadi tanah yang melingkupi sekitar wilayah Yaman Selatan dengan wilayah Ethiopia. Jadi tanah itu sebenarnya dialiri bukan oleh sungai, tapi oleh Laut Merah. Jadi apakah kalau Efrat Tigris itu di Irak, lalu kemudian Gihonnya adalah Laut Merah yang dimaksud itu? Saya pikir juga terlalu berlebihan kalau menyebut Laut Merah itu adalah sungai gitu, sungai Gihon gitu. Walaupun secara geografis letaknya memang di situ, tetapi itu terlalu besar. Jadi Laut Merah itu walaupun kelihatan di petanya itu garis gitu kecil gitu ya, tapi kalau misalkan Baraya ada di satu tepiannya, Baraya tidak akan melihat tepian yang lain karena memang jaraknya sangat jauh. Dan saya yakin manusia praaksara atau manusia yang sangat lampau juga tidak akan mengidentifikasi Laut Merah itu sebagai sungai, atau bahwa kalau misalkan di masa lampau itu bisa aja kecil, itu juga tidak, karena sejak dari ribuan tahun yang lalu memang ukuran Laut Merah tidak banyak berubah. Nah, cuman jadi membingungkan juga. Jadi Gihon itu di mana? Kalau Efrat Tigris di Mesopotamia, Gihon Pisonnya di mana? Gihonnya ada di atau mengitari tanah Kus yang itu ada di Ethiopia. Itu cukup membingungkan. Yang lebih membingungkannya lagi kalau misalkan Baraya baca Alkitab kemudian melihat karakteristik sungai Pison yang dimaksud di situ, yang disebutkan bahwa sungai Pison itu mengalir di sebuah wilayah dan membasahi sebuah tanah yang akhirnya menumbuhkan pohon-pohon damar. Apa yang membingungkan di situ adalah bahwa pohon damar itu tidak ditemukan di Timur Tengah di masa lampau, bahkan tidak ditemukan di Timur Tengah di masa modern. Pohon itu adanya di wilayah Nusantara. Jadi, apakah Gihon di Afrika, Pison di Indonesia, Efrat Tigris ada di Mesopotamia, dan kita menganggap bahwa itu semuanya adalah Taman Eden? Taman Eden, taman yang sebegitu besarnya. Nah, inilah yang membingungkan para ilmuwan. Jujur saja, sampai sejauh ini kita menemukan ada puluhan hipotesis terkait di mana sesungguhnya Efrat Tigris, Gihon, Pison itu. Mungkinkah sebenarnya tidak ada di keempat tempat yang dimaksud itu? Mungkinkah Efrat Tigris yang dimaksud itu bukan di situ, tetapi nama Efrat Tigris dinamai belakangan justru sesuai dengan cerita yang beredar terkait dengan Efrat Tigris, Gihon, Pison itu? Mungkinkah orang-orang Mesopotamia di zaman lampau ketika dia mendengar folklore atau cerita terkait dengan Adam dan Hawa yang di situ diusir dari sebuah taman yang ada Efrat dan Tigrisnya, kemudian menggelari sungai tempat tinggalnya itu sebagai Efrat dan Tigris? Bisa saja kan seperti itu.
Oke, dari sekian banyak hipotesis itu, mari kita merujuk pada salah satu hipotesis yang paling menarik, khususnya untuk orang Indonesia, yaitu bahwa Taman Eden itu pasti adanya di Nusantara. Kalau Baraya menganggap bahwa hipotesis ini berlebihan atau hipotesis ini sebenarnya mengajukan kepada kita kebanggaan semu terkait dengan Nusantara sebagai awal mula peradaban, ya itu bisa jadi dilihat dalam perspektif itu. Tetapi harus diakui bersama bahwa cerita bahwa Taman Eden ada di wilayah tropis itu adalah hipotesis yang paling umum untuk orang-orang Kristen Eropa di abad pertengahan. Karena pikiran mereka adalah bahwa mereka selama ini sudah menjelajah wilayah-wilayah yang sangat luas. Mereka ada di Eropa dan ada di Timur Tengah. Mereka ada di tempat yang dingin dan ada yang di tempat yang panas. Tetapi mereka tidak pernah menemukan ada sebuah wilayah dengan kondisi geografis yang kurang lebih seperti digambarkan dalam Alkitab. Jadi mereka menduga kalaupun Taman Eden itu ada di bumi, maka mereka meyakini taman itu pasti ada di wilayah Khatulistiwa. Begitu, itu landasan dasarnya. Bahkan Christopher Columbus ketika dia pertama kali datang ke benua Amerika